Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nugraha dari Fakultas Hukum semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum waris Islam. Pengertian hukum waris Islam. Hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Tujuannya agar pembagian harta dilakukan secara adil dan menghindari perselisihan. Lanjut ke pembagian masing-masing ahli waris itu ada sampai 23. Yang pertama adalah ayah si mayit. Ayah merupakan ahli waris utama. Hak waris dari ayah adalah 1/6 apabila pewaris mempunyai anak laki-laki, dan 1/6 ditambah sisa apabila hanya ada anak perempuan, dan menjadi ashabah atau penerima seluruh sisa apabila tidak ada anak. Dan yang kedua ada ibu si mayit. Hak waris dari ibu si mayit adalah 1/6 apabila ada anak atau terdapat 2 saudara atau lebih, 1/3 apabila tidak ada anak maupun beberapa saudara, 1/3 dari sisa pada kasus garawi. Yang ketiga adalah kakek dari ayah. Hak waris dari kakek dari ayah adalah menggantikan kedudukan ayah apabila ayah telah meninggal. Haknya hampir sama dengan ayah, yaitu 1/6 ditambah sisa menjadi asabah. Namun kakek memiliki beberapa pengecualian dibanding ayah. Selanjutnya ada nenek dari ayah. Hak waris dari nenek dari ayah adalah mendapat bagian 1/6 apabila ayah dan ibu telah meninggal serta memenuhi syarat sebagai ahli waris. Selanjutnya ada nenek dari ibu. Nenek dari ibu mendapat 1/6 apabila ibu telah meninggal. Selanjutnya ada nenek anak laki-laki, termasuk ahli waris asabah, tidak mempunyai bagian tertentu, tapi memperoleh seluruh sisa harta setelah pembagian ahli waris asabul furud. Selanjutnya ada anak perempuan. Hak warisnya adalah 1/2 apabila hanya seorang, dan 2/3 apabila ada 2 orang atau lebih, menjadi ashabah bersama anak laki-laki. Selanjutnya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Warisnya adalah menjadi ashabah apabila tidak ada anak laki-laki pewaris. Selanjutnya ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Hak warisnya adalah 1/2, 2/3, dan 1/6 sebagai penyempurnaan dari 2/3. Syaratnya tidak terhalang oleh anak laki-laki. Selanjutnya adalah suami dan istri. Hak waris dari suami adalah 1/2 apabila istri tidak mempunyai anak, dan 1/4 bila istri mempunyai anak. Dan hak waris dari istri itu adalah 1/4 bila suami tidak mempunyai anak, dan 1/8 bila suami mempunyai anak. Selanjutnya ada saudari kandung. Laki-laki menjadi ahli waris asabah apabila tidak ada anak maupun anak laki-laki. Sekarang adalah saudari kandung. Itu tentang hak waris. Hak warisnya adalah 1/2 jika seorang, 2/3 jika 2 orang atau lebih, dan menjadi ashabah ma'awair bersama anak perempuan. Selanjutnya adalah saudara seayah. Menjadi ahli waris ashabah apabila tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Selanjutnya adalah saudari seayah. Hak warisnya adalah 1/2 dan 2/3, dan menjadi ashabah bersama saudari laki-laki seayah atau bersama anak perempuan pada anak laki-laki dan saudara kandung. Mewarisi apabila tidak terdapat saudara kandung maupun ahli waris laki-laki yang lebih dekat. Selanjutnya adalah anak laki-laki saudara seayah. Haknya berada di bawah anak saudara kandung. Selanjutnya ada saudara seibu. Saudara seibu itu memiliki bagian tertentu apabila pewaris tidak mempunyai ayah dan anak. Dan selanjutnya lagi adalah saudari seibu. Haknya sama dengan saudara seibu laki-laki sesuai ketentuan Al-Quran. Dan selanjutnya adalah paman kandung. Menjadi ahli waris apabila seluruh ahli waris yang lebih dekat tidak ada. Selanjutnya adalah paman seayah. Haknya paman seayah adalah berada setelah paman kandung. Dan selanjutnya adalah anak laki-laki paman kandung, berhak mewarisi jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Selanjutnya adalah anak laki-laki paman seayah. Kedudukannya setelah anak paman kandung. Dan yang terakhir yaitu ukti atau mu'tiqah, yaitu adalah orang yang memerdekakan budak. Dalam hukum waris klasik, berhak mewarisi melalui
masa sekarang hampir tidak diterapkan lagi karena sistem pengurakan jelas telah dihapus. Lanjut ke materi selanjutnya tentang penjelasan Ashabah bil Ghair. Ashabah bil Ghair adalah ahli waris perempuan yang berubah menjadi penerima sisa harta karena bersama ahli waris laki-laki yang sederajat. Contohnya seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, dan saudari kandung bersama saudari kandung, saudari kandung bersama saudara kandung, saudari seayah bersama saudara seayah. Dalam keadaan ini berlaku ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang ashabah ma'al ghair. Ashabah ma'al ghair adalah saudari kandung atau saudari seayah yang menjadi penerima sisa harta karena adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari garis anak laki-laki. Contohnya seperti pewaris meninggalkan anak perempuan dan saudari kandung. Dan anak perempuan memperoleh bagian tetap terlebih dahulu dan saudari kandung memperoleh sisa sebagian. Ashabah ma'al ghair. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mazhub nuskan. Mazhub nuskan adalah berkurangnya bagian ahli waris karena adanya ahli waris lain, tetapi haknya tidak hilang. Contoh, suami dari 1/2 menjadi 1/4 karena ada anak. Dan contoh lainnya itu istri dari 1/4 menjadi 1/8 karena ada anak. Dan contoh lainnya seperti ibu dari 1/3 menjadi 1/6 karena ada anak atau 2 saudara atau lebih. Selanjutnya ada mazhub hirman. Mazhub hirman adalah terhalangnya seseorang ahli waris sehingga tidak memperoleh warisan sama sekali karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Contohnya seperti saudara kandung terhalang oleh ayah, cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, paman terhalang oleh ayah atau anak laki-laki, kakek terhalang oleh ayah. Jadi kesimpulannya, dalam hukum waris Islam terdapat 23 ahli waris. Tingkat pertama yang memiliki hak waris berbeda sesuai dengan hubungan dengan pewaris. Ahli waris dapat memperoleh bagian tertentu atau disebut biasanya ashabul furuz dalam menjadi penerima sisa atau ashabah. Jadi ashabah bil ghair terjadi ketika ahli waris perempuan menjadi penerima sisa bersama laki-laki sederajat. Ashabah ma'al ghair terjadi ketika saudari kandung atau saudari seayah menjadi penerima sisa bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Itu tentang, dan ada mazhub naskhonnya itu menyebabkan bagian waris berkurang, sedangkan mazhub hirman menyebabkan ahli waris kehilangan hak waris sepenuhnya. Sekian penjelasan tentang waris dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan assalamualaikum.